syukur di hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2020. Gereja Jemaat Gemim Sion Tonelet pada hari ini mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi perjalanan pelayanan kita, sehingga pada hari ini kita boleh membilang di usia yang ke-55. Puji Tuhan, haleluya. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sehingga pada hari ini, walaupun kita tidak seperti biasanya, dalam kebiasaan yang baru lagi akan kita jalani, kita yang mengawali pada saat ini, teman-teman pelayan khusus dari kolom 1 sampai 18 bersama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, kita hadir di tempat ini. Dan tentunya dalam keadaan seperti yang saya sampaikan tidak pada biasanya. Karena kita tidak bersama dengan jemaat, baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapa, kaum ibu, bahkan orang tua kita yang sudah lanjut usia. Inilah suasana yang harus kita jalani. Sejak pertama masuk kita di gereja sudah harus cuci tangan, ukur suhu tubuh, bahkan kita duduk dengan berjarak, bahkan kita harus memakai masker. Ya, inilah situasi yang harus kita jalani untuk beberapa hari ke depan, bahkan mungkin akan menjadi suatu kebiasaan baru bagi kita. Tetapi saya percaya ini tidak akan menghilangkan esensi dari persekutuan. Walaupun kita seberapa yang ada di gereja, sama juga dengan jemaat yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah kita, ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-55 Jemaat Gemim Sion Tonelet. Sehingga saya menyapa selamat datang untuk kita semua. Dan tentunya kita berharap biar Roh Kudus Tuhan bekerja dalam ibadah syukur kita di saat ini. Kita berdoa supaya melalui digital media yang ada, semua jemaat yang ada di Desa Tonelet Raya, bahkan di luar Desa Tonelet Raya, di luar daerah, bahkan sampai luar negeri, bisa dijangkau dengan media, melalui live streaming, Facebook, TV kabel, YouTube, bahkan berbagai media lainnya. Kita berdoa supaya sungguh akan mengalami sukacita iman lewat perayaan kita di saat ini. Sekali lagi selamat datang dan selamat datang kepada Kadim kita di saat ini, Ibu Pendeta Gebi Arups Walangitan MTH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tonelet. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Shalom. Damai di hati. Hari ini Jemaat Sion Tonelet merayakan hari ulang tahun ke-55. Walaupun dengan perayaan yang sederhana, tapi tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita beribadah kepada-Nya. Kita memuji dan memuliakan Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat sekalian diundang berdiri. Kita kidungkan kidung jemaat 242 ayat 1. Muliakan Allah Bapa. Roh penghibur ketiganya.
kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan umatnya di dalam Yesus Kristus dan menghadirkan gerejanya, menghimpun orang-orang percaya menjadi satu keluarga Allah, menyertai dan memeliharanya dalam kuasa Roh Kudus. Kasih karunia-Nya dan damai sejahtera-Nya menyertai kita. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita ikuti tayangan sejarah singkat Jemaat Sion Tounelet. Yang dipakai Tuhan untuk menabur benih Injil dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Injil terus tersebar sampai ke tanah Minahasa pada tahun 1831 melalui Riedel dan Suarez serta penginjil-penginjil lainnya. Daerah Sonder pun diinjili pada tahun 1850 oleh Nicholas Cleveland. Banyak orang menjadi percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Sion Tounelet adalah buah dari pekabaran Injil yang sebelumnya adalah bagian dari Jemaat Sonder. Jemaat Sonder terdiri dari 4 desa, yakni Desa Sendangan, Kauneran, Talikuran, dan Tounelet. Karena pesatnya perkembangan jemaat, sehingga gereja tidak dapat lagi menampung jemaat yang beribadah, maka pada tahun 1955 muncul pemikiran untuk pemekaran. Tahun 1958, usulan itu terrealisasi. Jemaat Kemim Sonder dimekarkan menjadi 2 paroki. Paroki Utara terdiri dari Desa Tounelet dan Talikuran, dan Paroki Selatan terdiri dari Sendangan dan Kauneran. 4 tahun kemudian, pada tahun 1962, dalam rapat Majelis Gereja Sonder Jemaat Tounelet mengusulkan untuk memisahkan diri dari Paroki Utara, dan tanggal 17 November 1964 usulan itu disetujui. Ibadah perdana dilaksanakan di rumah Cornelius Pua, keluarga Pua Wuwungan, pada tanggal 27 Juni 1965. Dan ini menjadi patokan berdirinya Jemaat Sion Tounelet. Tanggal 12 November 1965, Penatua Ernest Sendong
ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Kemim sebagai penanggung jawab pelayan di Jemaat Sion Tonelet, yang kemudian terpilih menjadi ketua jemaat pertama periode 1966 sampai 1977 selama 3 periode. Kemudian Penatua Guru Agama Alfred Sturangan menjadi ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat tahun 1978 sampai 1987, di mana tahun 1985 mendapat gelar sarjana teologi. Digantikan oleh Pendeta Kartini Pangau Sumampo STH tahun 1987 sampai 1991. Pendeta Maria Pangkei Rindu-Rindu tahun 1991 sampai 1999. Pendeta Roy Rompis STH tahun 1999 sampai 2001. Pendeta Fandi Arina Suot MTH tahun 2002 sampai 2006. Pendeta John Slat tahun 2006 sampai 2009. Pendeta Joyce Maindoka Mewengkang STH tahun 2009 sampai 2015. Dan Pendeta Gebi Aruperes Walangitan MTH tahun 2015 sampai sekarang. Semangat melayani dan semangat membangun menjadi jiwa jemaat Sion Tonelet yang terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah di tengah pahit manisnya pelayanan. Hari ini, jemaat Sion Tonelet diperkenankan Tuhan memasuki usia 55 tahun. Semoga jemaat, pelayan khusus, semua perangkat pelayanan dapat terus berjalan bersama, memasyurkan nama Tuhan dan menjaga agar api Injil terus menyala dan terpancar dari Sion Tonelet, kemuliaan Tuhan Yesus, Kepala Gereja, dan Tuhan dunia, pusat pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menyadari berbagai kesalahan dan dosa kita di hari-hari hidup kita, dalam pelayanan kita, karena itu mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah, yang berkuasa di langit dan di bumi. Engkau yang maha mengetahui, yang mengenal seluruh hidup kami. Kami datang mengaku dosa-dosa kami dan memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Layakkanlah kami ada di hadirat-Mu dalam ibadah syukur ini. Biarlah pembaharuan hidup, pertobatan akan menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penyelamat, penebus dosa kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Hosea 14 ayat 5 dan 6. Aku hendak memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan memberi embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Kita sambut menyanyikan Terpujilah Allah. Terpujilah Allah.
jemaat diundang berdiri. Mari kita mengucapkan bersama puji-pujian. Perjalanan waktu seperti roda yang terus berputar, membawa kita menyusuri hari-hari yang penuh ujian iman. Silih berganti tantangan. Dalam tawa dan air mata, kita mengikut Kristus, Sang Empunya hidup, Sang Pemilik pelayanan, sumber pertolongan dan berkat. Kita seperti bejana tanah liat yang dibentuk Sang Penjunan dengan karyanya yang agung dan mulia, berkenan memakai kita menjadi alatnya di tengah dunia ini. Gereja bagai bahtera mengarungi gelombang kehidupan. Ada Sang Nahkoda, Yesus Kristus kepala gereja dan Tuhan dunia, dengan kasih setianya menyertai gerejanya untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. 55 tahun Sion Tonelet, semua karena kemurahannya. Bergandeng tangan, saling menopang menjadi kekuatan. Pahit manis pelayanan dijalani dalam keyakinan, jerih payah di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, segala yang hidup memuliakan namanya. Jemaat silakan duduk, kita nyanyikan Kau yang terindah. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca Alkitab yang kami percaya berisi firman Tuhan. Semoga firman-Mu yang akan diberitakan tidak akan menjadi seperti benih yang hanya jatuh di pinggir jalan atau jatuh di bebatuan yang tak kuat mengakar, atau seperti benih yang tumbuh tapi terhimpit semak duri sehingga tidak bertumbuh, tidak berbuah. Tapi biarlah firman-Mu yang diberitakan ini akan menjadi seperti benih yang baik dan ditabur di tanah yang baik sehingga memberi buah. Hidup dan pelayanan kami
akan dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Bacaan kita, saudara-saudaraku, diambil dari pembacaan kita sepanjang minggu ini, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4, kita baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9, demikian firman Tuhan ditulis. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ewodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Pelayan khusus, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada 3 hari berturut-turut spesial bagi jemaat kita. Hari Kamis yang lalu, Pendeta Jacqueline ulang tahun, tahun emas, ya Pendeta, 50 tahun. Kemarin, Pendeta Verda berulang tahun, 38 tahun. Dan hari ini, jemaat kita 55 tahun. Puji Tuhan, 55 tahun harus disyukuri. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus bagi gereja ini. Tuhan telah berkenan memakai gerejanya, baik sebagai gedungnya, baik sebagai organisasi atau institusi. Gereja sebagai orangnya, saya, kita semua pelayan khusus dan jemaat. Tuhan memakai gerejanya untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah yang awal dan yang akhir, seperti tema ini. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Jadi, Yesus Kristuslah inti pemberitaan kita dan pusat pelayanan kita. Juga ada sukacita bagi kita semua.
Orang pelayan khusus, orang semua di sini boleh baku dapa. Walaupun belum bisa berjabatan tangan, belum bisa duduk baku dekat, belum bisa cipika-cipiki, belum bisa berpelukan. Tetapi meskipun demikian, kita tetap adalah satu keluarga pelayan khusus, keluarga Sion Tonalet, keluarga Kristen. Pelayan khusus dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bacaan kita diawali dengan sapaan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia menyapa mereka sebagai saudara yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Sapaan yang menggambarkan suasana hati Rasul Paulus yang mengasihi jemaat Filipi. Nah, Rasul Paulus menasihati di bagian ayat pertama, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Ini menyangkut kesetiaan, menyangkut ketaatan. Mengapa dinasehati demikian? Kalau kita perhatikan bagian dari pasal 4 ayat 17 sampai dengan Filipi pasal 3 ya, ayat 17 dan kemudian sampai ayat 21 yang dilanjutkan dengan bacaan kita pasal 4 ayat 1. Secara khusus di ayat 18 menggambarkan kesedihan hati Rasul Paulus. Bahkan ketika ia menulis surat ini, ia sedang menangis. Ya, pasal 3 ayat 18. Dia katakan, seperti yang kerap kukatakan kepadamu, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kenapa ia sedih sampai-sampai ia menangis? Karena banyak orang Filipi yang menjadi seteru Kristus. Digambarkan itu di bacaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya yang diutamakan adalah hal-hal jasmani. Orientasi pada diri sendiri. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Hal duniawi biasanya merupakan zona aman yang sulit untuk ditinggalkan karena menyenangkan, karena menguntungkan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan termasuk kepada kita, berdirilah teguh dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Rasul Paulus menasihati dua rekan sepelayanannya seperti di ayatnya yang kedua, yang dikatakannya telah turut berjuang dalam pekabaran Injil. Berjuang dalam pekabaran Injil. Menarik sekali kalimat ini. Jadi perenungan saya, perenungan kita sebagai pelayan khusus, sebagai jemaat. Semoga Tuhan Yesus menjumpai kita sebagai orang-orang yang mau berjuang. Sekali lagi, yang mau berjuang dalam pekabaran Injil. Kalau disebut berjuang, di dalamnya ada muatan pemberian diri, pengorbanan. Mungkin ada yang berpikir, jemaat secara khusus, wah kita kok nih tahu ibadah, pimpin ibadah, nggak bisa berkhotbah. Nen tahu mengabarkan Injil, enter berdoa terbata-bata, susah mau susun tuh kalimat. Nah saudaraku, Injil tidaklah hanya diberitakan dengan kata-kata, khotbah atau pemberitaan firman dalam ibadah-ibadah, tapi hendaknya dinyatakan dalam semua aspek, di mata pencaharian, di kantor, di kobong, di kandang, di rumah tangga, di keseharian kita. Injil hidup dalam kata dan perbuatan. Injil
hidup dalam semua aktivitas kita. Jika kita rajin mencari, jika kita bertanggung jawab dalam keluarga, jika kita hidup jujur, hidup benar, jika anak-anak dengar-dengaran, suami istri, kakak adik, orang tua anak, tetangga, pelsus, baku-baku baik, sesungguhnya Injil sedang diberitakan. Jadi berjuanglah dalam pekabaran Injil. Namun memang ada hal yang sangat disayangkan. Karena Ewodia dan Sintike, dua orang yang bersama berjuang dalam pelayanan Rasul Paulus, rupanya tidak lagi sehati dan tidak lagi sepikir. Dorang soalnya tidak kompak. Mungkin yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar. Sudah tidak berjalan bersama dan terjadi disharmonisasi. Memang tidak dijelaskan apa penyebabnya. Tapi tentu sikap yang sudah tidak sehati dan tidak sepikir dapat berdampak tidak baik dalam pelayanan. Bahkan dapat merusak kesaksian sebagai orang percaya. Nah, selain nasihat dari Rasul Paulus, ia juga meminta ada mediasi supaya menolong mereka untuk kembali sehati, sepikir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehati, sepikir yang kalau kita baca, sehati sepikir di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Bisa bahaya kalau sehati sepikir tidak di dalam Tuhan. Bahaya kalau kompak dalam ketidakbenaran. Sehati sepikir dalam kesalahan. Sehati sepikir dalam ketidakbaikan. Apalagi jika kompak dalam kejahatan. Bahaya. Semoga tidak terjadi dalam hidup kita yang sehati sepikir melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Yang dapat menciptakan perseteruan. Atau mungkin yang dapat menghambat menghambat pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Merusak persekutuan. Jauhkan itu dari kita. Firman menasihatkan. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Dalam nasihat-nasihat Rasul Paulus ini juga mengingatkan, bersukacita senantiasa, tunjukkan kebaikan hati, dan berdoa. Saudara-saudaraku, sikap bersukacita memiliki kekuatan. Roh sukacita dalam hidup orang percaya merupakan suatu energi positif yang akan membuat setiap orang lebih kuat untuk menghadapi hidup dengan berbagai keadaan. Rasul Paulus dan jemaat di Filipi itu tengah mengalami pergumulan. Paulus sedang ada di penjara. Dan sekalipun dalam pergumulan, Rasul Paulus memberi penguatan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hati jemaat Gemim Sion Tonalet diketahui semua orang. Kebaikan hati diketahui semua orang bukan untuk pamer kebaikan. Bukan supaya dunia tahu. Bukan supaya kita disebut orang pembaik. Tapi ini adalah kesaksian hidup orang percaya. Firman katakan bukan hanya kebaikan, tapi kebaikan hati. Ada ketulusan, ada keikhlasan, kebaikan dari hati. Artinya apa saudara-saudara? Artinya tidak perlu kita mempermasalahkan kalau kebaikan kita tidak dibalas orang. Kalau kebaikan kita dilupakan orang. Atau mungkin orang balik belakang akang. Bahkan mungkin kebaikan kita dibalas dengan kejahatan.
Air susu dibalas dengan air tuba. Teruslah berbuat baik dari hati, sebab Tuhan tidak pernah tutup mata. Dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, semua perbuatan kita menyertai, mengikuti sampai mati. Jadi orang tidak akan pernah ditinggalkan oleh kebaikan hatinya. Kalau kita berbuat kebaikan, lalu kebaikan-kebaikan itu harus dibalas, bukan kebaikan hati namanya. Mungkin pendeta mau kasih istilah itu arisan kebaikan. Kalau orang arisan 1 juta, tentu orang mesti balas 1 juta. Kalau orang cuma kasih setengah juta, oh mau jadi hal itu. Arisan kebaikan berarti aku berbuat baik kepadamu dan kamu harus berbuat baik kepadaku. Tapi orang percaya harus banyak berbuat baik, kebaikan hati, bukan arisan kebaikan. Selanjutnya Paulus bicara tentang kekhawatiran. Siapa yang tidak pernah khawatir apalagi di pandemi ini? Tapi firman Tuhan memberi solusi bagaimana menyikapi kekhawatiran. Ayat 6, berdoa, bermohon, bersyukur. Doa berarti apa? Berbicara dengan Allah. Pengalaman saya, mungkin juga pengalaman teman-teman, saudara-saudara. Ketika berdoa, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara kepada Tuhan, berkeluh kesah, mencurahkan isi hati kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ada kelegaan. Ada kelegaan. Doa mungkin belum terjawab, atau mungkin doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Tapi ketika kita berbicara kepada Tuhan, kita akan beroleh kelegaan. Karena itu, bersukacitalah. Tunjukkan kebaikan hati, bukan arisan kebaikan. Dan berbicaralah selalu kepada Tuhan dalam doa. Selanjutnya ada 8 hal yang harus dipikirkan jemaat Filipi. Tentu juga Fortorang. Tadi malam dalam ibadah keluarga, Syama Srini telah memberitakan untuk kita. Semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, dikatakan, pikirkan semua itu. Pikirkan hal-hal yang terpuji yang benar. Pikiran yang benar dapat menghasilkan tindakan yang benar. Tapi pikiran yang tidak baik, yang jahat, dapat menghasilkan perbuatan yang jahat. Dan kata Paulus, apa yang jemaat pelajari, terima, dengar, lihat kepadanya, lakukan itu. Paulus menjadi teladan. Memang tidak mudah menjadi teladan, tidak mudah menjadi teladan. Tapi penting untuk kita mengusahakannya. Di usia 55 tahun jemaat kita, ada banyak hal yang sudah kita lakukan, yang kita saksikan. Walaupun ada banyak hal yang harus kita benahi dan kita lanjutkan. Orang punya pekerjaan yang besar untuk menyelesaikan pembangunan gereja baru. Mudah-mudahan ini corona tidak mematahkan semangat membangun yang sejak dulu menjadi jiwa jemaat Sion Tonalat. Tapi juga ada panggilan untuk menghidupkan gereja yang adalah orangnya, anak-anak kita, cucu cece kita. Saya kutip moto Ketua Panitia, Penatua Michael. Keep spirit, smile, and prayer. Tetap semangat, senyum, dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari ulang tahun yang ke-55 jemaat kita, maka kita akan menyalakan lilin hari ulang tahun jemaat. Para pelayan khusus berdiri di tempat,
Diundang badan pekerja, para pendeta, guru agama, hukum tua, Tonolet Raya untuk berdiri di depan. Sekali lagi badan pekerja, pendeta, guru agama, hukum tua, Tonolet Raya mengambil tempat di depan. Kita akan memasang lilin ulang tahun ke-55. Jemaat Sion Tonolet, semangat dan perjuangan membangun jemaat dan gereja oleh para pendiri jemaat telah menjadi teladan bagi gereja saat ini untuk bersaksi, bersekutu, melayani. Lilin angka 55 ini akan dipasang. "55 tahun usiamu, engkau telah menjadi terang dimanapun. Banyak sudah yang telah dilaksanakan karena jemaat Sion menjadi jemaat yang misioner. Jemaat Sion, teruslah bersaksi, memancarkan terang sebagai amanat gereja untuk terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan Yesus memberkati jemaat Sion Tonolet. Dengan sukacita kita nyanyikan selamat. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Demikian, disilakan duduk. Dengan sukacita dan penuh rasa syukur, mari kita memberi persembahan sambil kita melakukan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus mungkin
tak hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita ikuti penyerahan hadiah. Hanya satu program saja yang dapat terlaksana, yaitu Lomba Taman Paskah. Dan saat ini akan diumumkan kejuaraan dan hadiah langsung diserahkan oleh Ketua Panitia. Juara 3, Jemaat Kolom 12. Diundang Penatua dan Syamasi berdiri di depan. Juara 2, Jemaat Kolom 11. Penatua Syamasi. Juara 1, Jemaat Kolom 17. Tepuk tangan. Karena keterbatasan situasi dan kondisi, maka hanya ini lomba yang dapat dilaksanakan. Terima kasih untuk semua jemaat dari kolom 1 sampai 18 yang telah berupaya melaksanakan lomba ini. Tapi yang juara yang ada di depan, terima kasih untuk antusias jemaat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan dalam doa ini secara khusus juga kita akan bergumul dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang dalam perawatan di rumah sakit dan di rumah, yang dapat disebutkan pada kesempatan ini, Bapak Eli Ramas, Saudara Serli Turangan, Ibu Emily Ponto, Ibu Elvi Sukayesi, Bapak Yohanes Molang, dan Ibu Pauline Goni Nayawan. Dan juga penasehat Majelis Jemaat Bapak Samuel Lao BSC. Mari kita berdoa. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, terpujilah namamu, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan sungguh bersuka cita di perayaan HUT ke-55 Jemaat Sion Tonalat. Walaupun jemaat masih harus beribadah di rumah mereka masing-masing karena masa pandemi ini. Besar harapan kami Tuhan, semoga ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Firman-Mu akan menjadi pedoman hidup dan persembahan yang kami berikan berkenan kepadamu dan dapat menopang pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Sang Kepala Gereja, telah menyertai dan memberkati karya pelayanan, kesaksian, dan persekutuan jemaat-Mu ini. Ada berbagai pergumulan kami lewati dari masa ke masa, dengan silih berganti kepemimpinan dalam pelayanan, selalu teralami pemeliharaanmu. Semoga ketambahan usia jemaat ini Tuhan, semakin mendewasakan iman kami, untuk tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai gereja-Mu, bersama menopang pekerjaan Tuhan, dan semakin berbuah dalam kehendak-Mu. Terima kasih, karena Tuhan berkenan memakai kami, Syamasi, Penatua, guru agama, pendeta,
kostor pegawai, penasihat majelis jemaat, komisi kerja, komisi BIPRA, UPK, pengurus lansia, panitia hari ulang tahun jemaat, panitia pembangunan gereja baru, tim multimedia Sion Tonelet, dan semua perangkat pelayanan. Betapa mulianya panggilan pelayanan-Mu Tuhan. Karena itu, janganlah kiranya kerajinan kami menjadi kendor. Biarlah Roh-Mu dalam diri kami terus hidup, agar kami tetap setia melayani-Mu. Ya Bapa, campur tangan-Mu kiranya menjadi bagian kami dalam melanjutkan program pelayanan. Api Injil akan terus menyala sampai Tuhan datang kembali. Jemaat Sion Tonelet kiranya akan seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang tetap menyalakan pelita iman, menanti sang mempelai. Kami berdoa untuk pembangunan gereja baru, berdoa untuk panitia pembangunan. Hadirkanlah semangat membangun yang sehati sepikir. Bukakanlah jalan-Mu untuk semua pendanaannya. Yang telah berbagi berkat menopang, yang telah bernasar, berjanji untuk menyumbang, yang berniat untuk berpartisipasi, diberkatilah Tuhan. Teruslah tergerak hati kami menopang pekerjaan-Mu yang mulia ini. Demikian juga untuk pembangunan kehidupan iman jemaat, anak cucu cece kami yang adalah masa depan gereja-Mu diberkati selalu. Berdoa untuk jemaat Sion Tonelet, baik pribadi dan keluarga. Ya Tuhan, lapangkanlah rezeki-Mu menghadapi banyak pergumulan. Kiranya Tuhan akan menjumpai kami tetap setia. Yang sakit dan lemah, kami mohon kesembuhan, karena kami percaya Yesus Engkau tabib yang agung. Engkau beri kekuatan bagi yang lemah, menghibur yang berduka, dan yang berselisih mau berdamai, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, semoga nilai-nilai kebangsaan, tekad kami Tuhan, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami akan hidup berdampingan rukun dan damai, walau ada kepelbagaian dalam hidup berbangsa. Berdoa kami untuk pemerintah pusat, Sulawesi Utara, Minahasa, Sonder, Desa Tonelet Raya, Ibu Hukum Tua, Bapak Hukum Tua, dan semua perangkat, diberkati senantiasa dengan hikmat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik di gedung gereja, tapi juga jemaat yang beribadah di rumah, diberkati kiranya. Kami berdoa dan memohon semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan tayangan ucapan selamat hari ulang tahun yang sudah dipersiapkan. Damai di hati,
Sejahtera bagi saudara yang sempat mengadakan wawancara dengan kami, khususnya dengan Pak Yasir Pendeta. Sebagai mantan pelayan khusus, baik sebagai penatua sebagai guru agama, apalagi sebagai pendeta dalam periode tahun 66 sampai 87. Saya sangat berterima kasih atas wawancara dengan saya untuk memberikan kesaksian singkat tentang sejarah berdirinya dan berkembangnya Jemaat Kemim Sion Tonelet Sonder yang akan merayakan memperingati hari tahun sejarah dunia berkembangnya Jemaat Sion Tonelet yang ke-55. Tentu tidak sedikit pengalaman dalam pelayanan jemaat sejak berdiri berkembangnya hingga merayakan tahun ke-55. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan Yesuslah kepala gereja satu-satunya, dan pelayan khusus dari periode ke periode hanya sebagai alat pelayanan. Dan karena itu kita syukuri karena penyertaan perlindungan Tuhan dalam pelayanan jemaat Kemim Sion Tonelet dari periode ke periode, dari generasi ke generasi. Ya. Dambaan dan harapan ke depan ialah agar generasi selanjutnya meneruskan tugas panggilan gereja Tuhan, kepelayanan gereja Tuhan. Tuhan yang menjadi harapan dan harapan kita, yang Bapak kita peringati lewat peristiwa Pentakosta, hari ketuaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memimpin menuntun perjalanan gereja kita demi rohnya. Dan kitalah, saudaralah, pelayan khusus pendeta guru agama, sebagai pelayan Tuhan yang melanjutkan tugas panggilan gereja Tuhan di bumi Indonesia ini, khususnya dalam wadah pelayanan gereja masa kini Minahasa. Harapan ke depan, kiranya jemaat ini berkembang lebih baik dalam pelayanan, dalam koordinasi penatua Samas, pendeta, dan komisi-komisi kerja dan komisi pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Tuhan, Bapak Kalawiran. Amin. Selamat ulang tahun Jemaat Sion Tonelet Sonder yang ke-55 tahun. Saya Pendeta Pangau Sumampo sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat di tahun 1987 sampai 1992 menyampaikan kiranya Jemaat Sion semakin bertumbuh menjadi jemaat yang mandiri, misionaris, dan selalu mengabarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang sampai Maranatha. Terima kasih. Salam sejahtera, salam damai dari Yesus Kristus Kepala Gereja kepada seluruh warga Jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa, Sion Tonelet, wilayah Sonder, yang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan di surga karena boleh membilang usianya selama 55 tahun bergereja. 55 tahun kita membangun kehidupan sejarah gereja Tuhan di Tonelet. Di masa periode saya, jemaat terus meningkat dalam iman, dalam semua gerakan pelayanan dan pembangunan, dan terus gereja menuai hasil dari benih-benih pelayanan dari semua hamba Tuhan. Karena itu saya tetap bangga terhadap Jemaat Kemim Sion Tonelet dan teruslah berkarya. Bangun gereja Tuhan dalam bentuk persekutuan,
kesaksian, dan pelayanan bersama. Gereja Tuhan ini akan mampu untuk tegar berdiri dan membawa buah-buah Injil dalam hidup bersama. Saya percaya Jemaat Gemim Sion Tonelet dan seluruh pelayan khusus yang bersatu akan diberkati oleh Tuhan. Selamat terus berjuang merangkai sejarah gereja Tuhan di Tanah Minahasa, di Jemaat Gemim Sion Tonelet. Tuhan pasti melindungi, menjaga, dan memberkati saudara-saudara. Selamat, Pakatuan, Wopakalobiren. Amin. Shalom, saya Pendeta Fanny Adina Soot sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Pendeta Guru Agama Gemim menyampaikan banyak selamat kepada Jemaat Gemim Sion Tonelet Wilayah Sonder yang merayakan hari ulang tahun yang ke-55. Sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tonelet periode 2002-2006, sungguh luar biasa jemaat dalam perjuangan misionernya. Teruslah bersemangat menjadi jemaat yang selalu jemaat misioner. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Pendeta John Slat, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tonelet Wilayah Sonder tahun 2006 sampai 2009, menyampaikan selamat merayakan ulang tahun ke-55 Jemaat Gemim Sion Tonelet. Dalam harapan ke depan kiranya jemaat ini tetap menjadi jemaat yang inklusif, artinya jemaat yang tetap dalam relasi dengan gereja-gereja lain, agama lain, baik di dalam maupun sampai ke luar negeri. Dan yang kedua, tetap menjadi jemaat yang kreatif, seperti ketika saat ini menghadapi COVID-19, ada multimedia yang tetap menjadi saluran berkat bagi jemaat, dan yang terakhir tetap menjadi jemaat yang kritis dalam pemberitaannya, tetap tajam dimanapun, kapanpun Tuhan pakai untuk menjadi alatnya. Dan terakhir, sebagai seorang pendeta yang pernah melayani di sana, kalau harus memberi penghargaan maka saya harus mengangkat 2 jempol untuk jemaat Sion Tonelet. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai di hati. Saya Pendeta Joyce Mewengkang Mendoka, bangga dan bersyukur pernah menjadi bagian dalam sejarah pelayanan di Jemaat Gemim Sion Tonelet Wilayah Sonder tahun 2010 sampai 2015. Saat ini dengan sukacita dan tulus mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-55 Jemaat Sion Tonelet. Dengan harapan jemaat semakin kuat, semangat dan berjaya dalam Kristus Yesus Kepala Gereja, melanjutkan kerja pelayanan di Kembara Juang, pelayanan menghadapi situasi dan keadaan termasuk gumul bersama kita atas pandemi COVID-19 ini, yang dalam mana membatasi banyak ruang gerak, termasuk ekspresi perayaan hari ulang tahun ke-55 ini. Kita tetap berdoa Tuhan dengan segala kuasa-Nya akan menyudahi dan memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Badai pasti berlalu. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-55 Jemaat Sion Tonelet. Immanuel, Tuhan memberkati. Damai di hati. Shalom.
Shalom, saya Pendeta Gebi Aroperes Walangitan, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tonelet Wilayah Sondar, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-55 Jemaat Sion Tonelet. Semoga kita semakin memiliki kedewasaan iman untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, menyertai kita. Shalom, saya Pendeta Dr. Hein Arina sebagai Ketua dan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Minasa menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-55 bagi Jemaat Gemim Sion Tonelet Wilayah Sondar. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah syukur ini. Sambil berdiri, mari kita melakukan berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, penyinta yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, penyinta yang terlelap. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Demikian ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-55 Jemaat Sion Tonelet. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah syukur hari ulang tahun ke-55 Jemaat Sion Tonelet sudah selesai. Roh Kudus yang telah menuntun sehingga ibadah syukur ini boleh terlaksana dengan baik dalam kuasa kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Tonelet, Pendeta Gebi Aroperes Walangitan MTH, yang telah memimpin ibadah syukur saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada seluruh pelayan khusus Badan Pekerja yang telah turut berperan aktif, juga ikut serta dalam ibadah syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang turut terlibat dalam terlaksananya acara ibadah syukur ini, singers, pemain keyboard, operator, tapi juga tim multimedia Gemim Sion Tonelet Sondar yang kerja keras memandu acara ini secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Tetap dipakai Tuhan jadi alat kesaksian untuk kehidupan gereja yang semakin
memancarkan kasih dan terang. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Talenta yang dimiliki anak-anak tetap dilakukan, dijaga sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada pemerintah, Hukum Tua Tonalat Raya, Penatua Mevri Mandagi, Ibu Betvin Kotambunan Tenda, ada Pak Dr. Anders Roldimewo, Pemkab Minahasa yang hadir juga bersama, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus menolong, memberkati. Terima kasih banyak untuk seluruh pelayan khusus, anggota jemaat yang menjadi donatur terselenggaranya ibadah syukur ini. Kue-kue ulang tahun ini tidak ada yang dibeli, semua sumbangan. Pak Denny, sama Mas Denny Simbo yang telah mengatur berkreasi, terima kasih untuk talenta yang harus dikembangkan. Ada yang menyumbangkan pelayanan konsumsi, sebenarnya hanya disiapkan minum, tapi secara spontan ada pelayan khusus yang memberikan sumbangan untuk kita santap kasih sederhana. Ada babi puta disumbangkan oleh Bapak Penatua Mevri Mandagi, keluarga Mandagi Turangan, terima kasih keluarga Mandagi Turangan. Ada mujair, karena di kolam banyak ikan mujair. Amin, amin. Ada yang memberikan beras, banyak yang telah kita terima, luar biasa. Ini karena kita jemaat misioner, ya, mengulas banyak tentang jemaat kita, berbicara nasional, regional, ya, so banyak orang dah backing. Dan semua itu adalah warisan yang telah diwujudkan oleh pendiri jemaat kita, tetap lestari dan jaya. Mari kita kembangkan terus gereja yang misioner ini, maka pasti Tuhan akan menolong. Tidak lagi melihat ke dalam, tapi harus keluar. Tapi yang paling diutamakan sekarang adalah pembentukan karakter jemaat, supaya iman dibarengi dengan sikap, maka Tuhan Yesus akan menolong, memberkati kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mohon doa penutup oleh Pendeta Firman Simbo Bapak Istirahat. Kita telah selesai beribadah malam ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus menuntun jemaat Gemim Sion Tonalat sehingga ada di tahun yang ke-55 dalam perjalanan bersama-sama sebagai umat Tuhan yang membangun iman, membangun kehidupan dalam takut akan Tuhan. Dalam ungkapan syukur kami semua, kami telah beribadah, baik kami pelayan khusus diizinkan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, tapi juga kami jemaat yang boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih, kami percaya ibadah ini mendatangkan pertumbuhan iman bagi kami semua. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, terus menuntun kami, sehingga kami sehati sepikir, apa yang kami kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Gebi Aruperes Walangitan Master Teologi, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Tonalat, yang telah memimpin ibadah syukur di malam ini. Engkau Tuhan yang akan terus menolong dia. Engkau Tuhan yang akan terus memberi hikmat kepada Ibu Pendeta Gebi di saat dia menuntun domba-domba Tuhan, yaitu jemaat Gemim Sion Tonalat. Engkau beri dia kesehatan, kekuatan, hikmat menjalani tanggung jawabnya. Dan biarlah apa yang dia kerjakan berbau harum di hadapan Tuhan bersama dengan keluarganya, suami,
anak-anak, orang tua, keluarga besar Aru Peres Walangitan diberkati oleh Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam peribadatan ini diberkati oleh Tuhan. Terlebih khusus tim multimedia Sion Tonalet yang dengan tidak henti-hentinya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, sehingga mereka terus memakai talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Kami pelayan khusus akan pulang ke rumah kami masing-masing selesai acara di tempat ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami semua, baik pelayan khusus tapi juga jemaat dari penyebaran virus corona. Beri kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan di malam ini, untuk setiap rangkaian ibadah yang telah kami ikuti. Biar semua kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memperhatikan protokol kesehatan dari depan, sehingga ambil kue kesukaan mana pilih, langsung mengambil piring, supaya tidak berkumpul dari depan. Ya. Mari kita berdoa untuk doa makan. Shalom.